وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Kita lanjutkan hadis yang kedua ini membahas tentang keharaman berbicara di dalam salat yang diriwayatkan dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan an Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna natakallamu fis shalah. Kami dahulu itu berbicara ketika di dalam salat. Kunna ini adalah derivasi dari kata kana. Kemudian selanjutnya ada fi'il mudhari' natakallamu, yang pada umumnya rangkaian kata seperti ini menunjukkan makna bahwasanya aktivitas tersebut itu sering dilakukan. Jadi kalau dikatakan kunna natakallamu, kami dulu sering berbicara di dalam salat. Itu lumrah kami lakukan. Biasa kami lakukan. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Satu sama lain di antara kita itu saling berbicara, satu sama lain ini saling menegur ketika kami sedang sholat. Wa huwa ila jambihi, yaitu kepada sahabat atau temannya yang berada di sampingnya ketika sholat. Wa huwa ila jambihi fis shalah. Hatta nazalat, sampai turun kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun kalam Allah, jagalah salat kalian, hafidhu 'alas salawat, jagalah salat-salat kalian, was salatil wusta, khususnya salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk menegakkan salat itu untuk Allah dalam keadaan kunut. Nah, keadaan kunut ini nanti akan disampaikan penafsiran para ulama apa. Yang zahir di sini qanitin, di sini asal katanya nanti adalah sakitin, diam, disuruh diam. Inilah nanti yang menjadi apa, maudhi'us syahid atau fokus dari pembahasan tentang permasalahan ini, boleh tidaknya berbicara di dalam sholat. Yaitu ketika ayat ini mengatakan qanitin, itu artinya dalam keadaan diam, tidak boleh berbicara dengan pembicaraan atau perkataan-perkataan di luar sholat. Ini yang menjadi apa, maudhi'us syahid atau fokus dari hadis ini. Pembahasan yang pertama berkenaan dengan hadis ini, tarjamah sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Zaid ibn Arqam adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, dan beliau dari kabilah Khazraj. Karena mengingat hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Ansor, dan beliau menyaksikan di mana turunnya ayat hafidhu 'alas salawat. Hal ini menunjukkan bahwasanya pengharaman berbicara di dalam salat itu turunnya di Madinah. Dari mana kita ketahui? Pertama, Zaid bin Arqam adalah salah seorang sahabat Ansor. Artinya Zaid bin Arqam ini tidak membersamai Rasulullah pada saat dakwah beliau di Mekah. Barusan bersama dengan Rasulullah ketika sudah berada di Madinah. Kemudian yang kedua, surah ini adalah surah Madaniyah, yaitu surah Al-Baqarah, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surahnya ada surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah itu turun di Madinah. Maka diketahui syariat diharamkannya untuk salat itu baru turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Adapun sebelum itu, berdasarkan persaksiannya Zaid ibn Arqam ini, sebelum ayat ini turun, kaum muslimin itu di dalam sholatnya itu saling berbicara satu sama lain.
dan diperbolehkan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu pada saat periode Mekah dan awal-awal periode Madinah. Nah, ini berkenaan dengan tarjamahnya Zaid ibn Arqam. Adapun Zaid ibn Arqam ini nanti sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian pindah ke kota Kufah. Nah, karena kota Kufah itu dibuka oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab itulah terjadi futuhat, pembebasan negeri-negeri orang-orang kafir. Terjadi pembebasan Persia, terjadi pembebasan Romawi, beberapa negeri di Romawi itu di zaman Umar bin Khattab. Pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Mesir itu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab itu sudah membebaskan Persia, didirikanlah satu kota yang berada di dekat kota Basrah pada saat itu. Adapun kota Basrah sudah berdiri terlebih dahulu, dan itu adalah kota pelabuhannya Imperium Persia pada saat itu. Nah, maka kota yang berdekatan dengan Basrah itu didirikan oleh Khalifah Umar dan diberi nama Al-Kufah. Nah, setelah Kufah itu didirikan, tentunya kan masyarakat kaum muslimin yang di sana itu membutuhkan pengajar. Hingga di masa pemerintahan Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi yang memiliki ilmu fikih, hadis, dan pengetahuan tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu dipindahkan ke Kufah. Jadi didirikannya kota Kufah itu, orang-orang Madinah berbondong-bondong ke Kufah itu bukannya mencari kehidupan atau mata pencaharian, tetapi para sahabat Nabi yang dikirim ke sana itu dalam rangka berdakwah, mengajarkan orang-orang agama ini. Nah, di antara sahabat tersebut yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab adalah Zaid bin Arqam ini. Nah, adapun nanti yang secara resmi yang menjadi muftinya itu ada dua orang, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ini dua orang sahabat Nabi yang dikirim ke Kufah. Zaid ibn Arqam salah satu sahabat Nabi juga yang kemudian menyebarkan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan penghitungan Al-Imam Al-Hafidz Ibn Al-Mulaqin di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 70 hadis. Ittafaqa ala arba'ah. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim sepakat untuk 4 hadis ini. Sepakat untuk kesahihan 4 hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ini. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyendiri dalam kesahihan hadis Zaid bin Arqam. Jadi Zaid bin Arqam kan punya 70 hadis ya dari Nabi ya, ketika dihitung. Tetapi yang sahih disepakati kesahihannya itu 4 hadis. Jadi disepakati kesahihan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang disahihkan oleh Imam Bukhari saja dari 70 tadi ada 1 hadis. Artinya derajatnya di bawah dari muttafaqun alaih tadi. 4, kemudian ditambah 1 yang punyanya Imam Al-Bukhari saja, dan kemudian Al-Imam Muslim mensahihkan sendiri 2 hadis. Bihaditsaini infarada Al-Bukhari bihaditsain, Imam Bukhari mensahihkan 2 hadis dan Imam Muslim mensahihkan 6 hadis. Artinya hadisnya Zaid bin Arqam yang berada di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim itu semuanya keseluruhannya berjumlah berapa? 4 ditambah 2 dan kemudian ditambah 6, ada 12 hadis sahih. 4 hadis disepakati bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim kesahihannya. 2 hadis disahihkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian 6 hadis selanjutnya hanya disahihkan oleh Al-Imam Muslim saja. Ini berkenaan dengan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Arqam ini radhiyallahu anhu. Sisanya nanti
Berarti 70 dikurang 12 ada 68-nya. 68 ini di luar Sahihain. Di luar kitab Sahihain. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yang berkenaan dengan hadis ini, yaitu apa? Dahulu sebelum ayat ini turun, sebelum kalam Allah Subhanahu wa taala hafidzu 'ala shalawati was salatil wusta ini diturunkan, berbicara di dalam salat dengan perkataan-perkataan di luar salat ini masih diperbolehkan. Kemudian setelah ayat ini turun baru tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan naskhul hukmi. Ini yang oleh para ulama usul itu disebut dengan naskhul hukum. Nasakh hukum itu penggantian hukum. Hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru. Ini namanya disebut nasakh. Hukum yang baru itu disebut nasikh. Hukum yang lama itu disebut mansukh. Mansukh itu terhapus, terangkat, tergantikan. Nah, para ulama usul itu mendefinisikan nasakh itu apa? Raf'ul hukmi, mengangkat satu hukum, mengangkat hukum bihukmin ja'a mutaakhiran, dengan hukum yang baru yang datang terakhir kali. Raf'il hukmi al-mutaqaddim bihukmin ja'a mutaakhiran, mengangkat hukum yang telah lalu dengan suatu hukum yang datang setelahnya. Nah, jadi hukum yang lama apa? Hukum yang lama boleh berbicara, ngobrol itu di dalam sholat, itu hukum yang lama. Kemudian hukum yang baru yang mengangkat hukum yang lama adalah keharamannya untuk berbicara di dalam sholat. Nah, di dalam hadis ini ada dalil tentang keharaman berbicara. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalam. Kalam ini ungkapan yang memiliki faedah. Ini para ulama sepakat tentang keharaman apa? Keharaman untuk berbicara dengan perkataan-perkataan yang ada maknanya. Tahrimul kalam. Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin mengatakan fi hadzal hadits dalalatun ala anna tahrimal kalam kana bil Madinah ba'dal hijrah, yaitu pengharaman berbicara itu di dalam sholat ini turun di Madinah. Nah, adapun nanti yang diharamkan di dalam di dalam kata-kata yang diharamkan itu adalah kata-kata yang bermakna. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi asya' hal tabtulu shalah am la, kan nafkhi wat tanahnuh li ghairi illatin wa hajatin. Nah, adapun nanti suara-suara yang keluar yang bukan kalam, itu para ulama berbeda pendapat di sini. Sebagian ada yang mengatakan kalau hanya meniup saja, ini seperti meniup kemudian menangis, apakah masuk dalam kategori kalam atau tidak? Di sini ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Tapi yang zahir di sini, ketika hadis ini mengatakan kunna natakallamu, maka yang diharamkan yaitu kalam yang ada apa? Yang ada maknanya. Adapun nanti suara-suara yang keluar yang dia tidak memiliki makna, ini zahirnya dia tidak membatalkan sholat. Akan tetapi kalau mengeluarkan suara yang diisyaratkan untuk makna tertentu, ini membatalkan. Misalnya nanti dalam sholat bersiul gitu kan, hajatnya apa siul gitu kan. Nah, ini yang tidak ada hajatnya, ini termasuk pembatal. Adapun nanti yang dia seperti menangis ataupun kemudian meniup sesuatu itu di dalam sholat, ini tidak masuk dalam kategori kalam. Allah Ta'ala a'lam. Pembahasan selanjutnya di dalam hadis ini
Setelah kita mengetahui bahwasanya ini diharamkan untuk berkata-kata di dalam hadis ini, pembahasan selanjutnya adalah tafsir dari kalam Allah Subhanahu wa taala qanitin.